Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Jumpa lagi dalam pelayanan firman Tuhan di pagi hari ini, Minggu 17 Mei 2020. Puji nama Tuhan. Masalah silih berganti, persoalan silih berganti. Namun yang ingin saya katakan kepada saudara adalah kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Saya ingin pastikan kepada saudara-saudara juga di pagi hari ini bahwa saudara sedang berkumpul bersama dengan keluarga saudara di rumah saudara masing-masing dan beribadah kepada Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan, berdoa kepada Tuhan, memberikan persembahan untuk mendukung pekerjaan Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan penghiburan dalam kehidupan saudara dan saya dalam menjalani hari-hari sulit di hari-hari ini. Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, saudaraku, saya masih berbicara mengenai pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah keadaan-keadaan sulit. Firman Tuhan diambil dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-24 dan pasal 19 ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-8. Puji nama Tuhan, firman Tuhan ini berbicara mengenai pemeliharaan Tuhan yang luar biasa terhadap hambanya, yaitu Nabi Elia pada waktu itu. Saudaraku, ada satu masa yang sulit pada zaman Elia, yaitu masa kekeringan yang luar biasa selama 3 tahun 6 bulan. Dan masa kekeringan itu memberikan dampak yang luas, dampak yang sangat dahsyat, juga terhadap psikologis, juga terhadap perekonomian, kesejahteraan umat Tuhan pada waktu itu. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita melihat mengenai dampak kekeringan yang terjadi dan kita belajar mengenai campur tangan Tuhan, kepedulian dan pemeliharaan Tuhan atas hambanya Nabi Elia pada waktu itu. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, di tengah-tengah masa kekeringan, di tengah-tengah masa kesulitan, di tengah-tengah krisis ekonomi pada waktu itu, namun Tuhan pelihara dia dengan penuh kesetiaan. Yang pertama, pemeliharaan Tuhan itu datang melalui burung-burung gagak. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, burung-burung gagak diperintahkan pagi dan petang membawa roti dan daging untuk kebutuhan makan minum Nabi Elia pada waktu itu. Dan pemeliharaan itu juga datang melalui janda di Sarfat. Ketika kekeringan itu semakin meluas, Tuhan memerintahkan Nabi Elia untuk ke Sarfat dan menemui seorang janda, saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Namun ketika kita memperhatikan firman Tuhan itu, ada persoalan di sana. Karena janda itu hanya memiliki segenggam tepung dan sedikit minyak di dalam buli-buli untuk keperluan hidup sehari bersama dengan anaknya. Namun puji nama Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan, mujizat Tuhan dinyatakan melalui kehadiran Nabi Elia di tengah-tengah kehidupan janda di Sarfat itu. Maka minyak yang sedikit itu dan tepung yang sedikit itu berubah menjadi berkat yang luar biasa, dan mereka menikmati selama masa kekeringan itu sampai turun hujan. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, dan pemeliharaan ketiga datang melalui malaikat. Kita melihat firman Tuhan itu dalam konteks bahwa Nabi Elia sedang menghadapi tekanan yang luar biasa, ancaman yang luar biasa dari Elizabeth karena kekalahan nabi-nabi palsu itu. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, oleh sebab itu Nabi Elia melarikan diri ke padang gurun dan dia duduk di bawah sebuah pohon arar di sana dan dia tidur, dan kemudian malaikat 2 kali datang menyentuh dia membawa roti bakar untuk dinikmati.
saudara yang dikasihi di dalam Tuhan. Luar biasa kasih Tuhan, luar biasa Allah kita, pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah segala situasi dan keadaan. Puji nama Tuhan, saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Melalui bukti-bukti pemeliharaan Tuhan terhadap Nabi Elia, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, maka saya mengajak saudara untuk belajar beberapa hal. Di antaranya yang pertama, saudara yang dikasihi dalam Tuhan, pemenuhan pemeliharaan Allah atas umatnya diwujudkan melalui pemenuhan kebutuhan jasmani, yaitu makan dan minum. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, tahukah saudara bahwa hari-hari ini pemenuhan kebutuhan jasmani menjadi salah satu problem, menjadi salah satu masalah kehidupan manusia akibat dari dampak pandemi virus corona hari-hari ini. Dan mungkin saya dan saudara adalah salah satu yang terkena dampak dari pandemi virus corona itu, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Namun tahukah saudara bahwa Tuhan punya banyak cara untuk memelihara kehidupan hamba Tuhan, kehidupan anak-anak Tuhan, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Tuhan punya 1000 macam cara untuk memelihara hidup kita. Tuhan punya cara-cara di luar nalar kita. Tuhan punya cara-cara di luar akal sehat kita untuk memelihara kehidupan kita, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Jika Tuhan memelihara Elia di tengah-tengah masa krisis ekonomi pada waktu itu, melalui burung gagak, melalui janda di Sarfat, melalui malaikat, maka percayalah bahwa Tuhan pun memelihara hidup saya dan saudara di masa-masa sulit ini dengan cara-cara yang ajaib untuk kita nikmati, saudara yang dikasihi dalam Tuhan. 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-9 mengatakan kepada kita, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati, itulah yang disediakan Tuhan bagi mereka yang mengasihi Dia. Puji nama Tuhan, saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Dan saya ingin pastikan kepada saudara, di hari-hari ini, saudara sementara berada di rumah dan saudara akan melihat dan terus melihat bagaimana campur tangan pemeliharaan Tuhan. Tuhan memerintahkan berkat-berkat turun atas rumah tangga saudara, dan saudara semakin diberkati di tengah keadaan sulit hari-hari ini. Puji nama Tuhan. Hal yang kedua yang ingin saya sampaikan kepada saudara-saudara adalah bahwa pemenuhan kebutuhan jasmani agar kita dapat makan dan minum, agar kita mendapat tenaga, kita mendapat kesehatan, kita mendapat kekuatan untuk bertahan di tengah-tengah keadaan sulit hari-hari ini, dan kita tetap setia untuk melayani Tuhan seperti Nabi Elia pada waktu itu, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Itu berarti, dengarkan saya, ada 2 hal yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Tuhan tidak menghendaki bahwa kita di tengah masa sulit ini kita kelaparan dan kita menjadi sakit. Yang kedua, Tuhan tidak menghendaki seorang hamba Tuhan, seorang anak Tuhan untuk minta-minta di tengah-tengah situasi sulit ini dan mempermalukan nama Tuhan. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, Mazmur pasal yang ke-34 ayat 10 mengatakan, orang yang takut akan Tuhan tidak akan kekurangan. Dan ayat yang ke-11, singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik dari Tuhan. Puji nama Tuhan. Tuhan pelihara saudara dengan sempurna atas melalui kasih setianya yang besar. Puji Tuhan. Ayat pembimbing kita di hari ini mengatakan kepada kita, Allahku akan memelihara segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Demikian firman Tuhan di pagi hari ini. Saya ingin menyampaikan selamat hari Minggu kepada saudara-saudara. Saya berdoa kiranya Tuhan memberikan nikmat-Nya,
melimpah dalam kehidupan kita di hari ini. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.